Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Giancoco Teolaranggam, Laurencia Delvina Bung, dan Muhammad Rifki Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jenis dan tipe cekungan. Berdasarkan hubungan antara morfologi atau bentuk cekungan dan kapan sedimen mengisinya, yaitu ada sindeposisional, sedimentasi bersamaan dengan subsidens, jenis fesis sedimen pengisi. Cekungan akan dipengaruhi oleh perubahan akomodasi. Pola penyebaran fesis dapat diprediksi di bagian pinggiran fesis dangkal, di tengah cekungan fesis yang lebih dalam. Yang kedua, postdeposisional. Cekungan terbentuk lebih belakangan dibandingkan dengan sedimentasi yang lebih dulu terjadi. Pola penyebaran spesies sedimen-sedimen yang lebih tua tidak dikontrol oleh morfologi cekungan yang terbentuk belakangan, tapi mengikuti cekungan yang terbentuk lebih awal. Lalu predeposisional, cekungan terbentuk lebih dulu, lalu subsidens terjadi dengan cepat karena tektonik, sehingga lokasi deposenter dalam, baru kemudian sedimen masuk ke cekungan setelah tektonik berhenti. Berdasarkan jenis litosfer dan gaya struktur atau structural style. Ada continental interior sac, yaitu posisi di dalam kontinen. Sac artinya subsidence karena loading tanpa tektonik. Lalu continental interior fracture, posisi di dalam kontinen. Fracture artinya rekah atau patahan ekstensional. Passive continental margin, margin sac, di pinggir kontinen. Passive margin. Oceanic sac, di laut atau kerak samudra. Basins related to subduction berkaitan dengan subduksi. Basin related to collision berkaitan dengan tabrakan. Strict slip basin berkaitan dengan sesar mendatar. Berdasarkan mekanisme pembentukan, ada proses thermal, stretching atau memelar ekstensional, loading, dan strict slip. Berdasarkan posisinya terhadap lempeng tektonik, divergent plate settings atau lempengnya saling menjauh. Rift basin di kerak kontinen biasanya berasosiasi dengan vulkanisme dan juga doming. Proto-ocean rift trough di laut kerak samudra terbentuk. Continental recess dan terraces di pinggiran kontinen dekat batas lempeng kontinental samudra. Passive margin di pinggiran kontinental ditandai dengan progradasi sedimen ke arah distal. Rift margin yang tidak aktif. Rifting berhenti. Intrakratonic rift, sac basin di dalam kraton yang di bawahnya ada rift, dan oceanic basin, cekungan dialasi kerak samudra pada lempeng-lempeng divergen. Yang kedua, convergent plate settings atau lempengnya saling mendekat. Trenches atau palung terbentuk oleh subduksi, transslope basins, depresi struktur lokal di kompleks subduksi, Forearc basins antara kompleks subduksi dengan busur magma, intra-arc basins terletak di dalam busur magma, bark arc basins di belakang busur magma, inter-arc basins terletak di antara dua busur magma, remnant oceanic basins, cekungan samudra yang sudah mengecil dan terperangkap pada zona tabrakan lempeng, foreland basins terbentuk di depan kerak kontinen yang mengalami thrust fault, juga disebut core dip. Piggyback basins terletak di atas punggung thrust fault dan dibatasi thrust fault di belakang. Yang ketiga, transform plate settings. Pull apart atau transtensional basins, transpressional basins, dan transrotational basins. Selanjutnya, tipe-tipe cekungan, yaitu ada antar lempeng, yaitu cekungan beralaskan kerak benua atau peralihan, cekungan intrakraton, paparan benua, sembulan benua atau continental recess, dan undak pematang benua. Cekungan beralaskan kerak samudra, cekungan samudra aktif, kepulauan samudra, dataran tinggi, dan bukit aseismik atau aseismic ridge and plateau. Yang kedua, konvergen. Cekungan akibat subduksi, palung, cekungan lereng palung, cekungan busur depan, cekungan intrabusur, cekungan busur belakang, cekungan akibat tabrakan, cekungan retroaquarels,
peripheral foreland basin, cekungan punggung baby atau piggyback basin, dan broken foreland. Yang ketiga, transform, cekungan akibat sesar mendatar, cekungan transekstensional, transpresional, transrotasional, dan hibrid, cekungan akibat berbagai sebab, cekungan-cekungan intrakontinental range, aulakogen, impactogen, sukesor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jan. Selanjutnya ada berdasarkan tipe batas lempeng. Yang pertama, batas divergen, yaitu zona batas lempeng di mana lempeng bergerak saling menjauh meninggalkan suatu celah atau gap di antaranya. Kedua, batas convergent, yaitu zona batas lempeng di mana lempeng saling mendekat mengakibatkan salah satu di antaranya menunjam ke bawah ke dalam mantel. Yang ketiga, batas transform, yaitu zona batas lempeng di mana lempeng bergerak saling berpapasan menyebabkan penghancuran dan deformasi di sisi tempat mereka bergesekan. Selanjutnya itu sistem pengisian cekungan. Yang pertama, cekungan dapat juga dikarakterisasi oleh sedimen yang mengisinya, bisa didominasi oleh sedimen barat, laut dangkal, atau laut dalam, tergantung pada topografi dan keterkaitan antara penurunan cekungan atau subsidence dan pengisian sedimen. Kedua, sebagian besar cekungan sedimen memperlihatkan bahwa penurunan cekungan atau subsidence dan pengisian sedimen terjadi secara bersamaan. Ketiga, jika sedimentasi bersamaan dengan penurunan pada cekungan laut, maka tidak akan pernah terjadi ruang kosong dan cekungan akan diisi oleh sedimen perairan dangkal. Keempat, sebaliknya jika sedimentasi tidak bersamaan dengan penurunan pada cekungan laut, maka akan dihasilkan ruang kosong, baru kemudian diisi sedimen. Ini dapat menyebabkan terjadi subsiden isostasi sekunder sebagai hasil dari limpahan sedimen. Kelima, cekungan yang berkembang jauh dari sumber-sumber sedimen terrigenous atau terrealisasi dengan dibatasi barriers atau sills dapat terisi karbonat dan evaporat yang melimpah, tergantung pada iklim purba. Keenam, cekungan ini juga menjadi cekungan yang lapar atau miskin, terutama hanya diisi oleh air dan menerima sedikit sekali sedimen. Faktor pengontrol dari pengisian cekungan. Faktor yang mempengaruhi pengontrolan dari pengisian cekungan sifatnya, yang pertama yaitu litologi batuan induk akan sangat mempengaruhi komposisi sedimen cekungan yang berasal dari batuan tersebut. Kedua, topografi dan iklim di mana batuan induk berada mempengaruhi kecepatan denudasi yang menghasilkan sedimen cekungan yang kemudian diendapkan dalam cekungan. Ketiga, kecepatan penurunan cekungan bersamaan dengan kecepatan kenaikan atau penurunan muka laut. Keempat, ukuran dan bentuk dari cekungan. Analisa cekungan merupakan hasil interpretasi yang berdasarkan pada proses sedimentasi. Fasies dan sistem pengendapan, paleoseonografi, paleogeografi, iklim purba, analisa muka laut, dan petrografi atau mineralogi. Jenis batuan induk, batuan beku. Jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Batuan beku terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan tubir, batuan leleran, dan batuan korok. Batuan tubir disebut juga sebagai batuan kristal. Batuan tubir ini disebut dengan demikian karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi dalam kulit bumi. Salah satu contoh batuan tubir adalah batu granit. Batuan leleran, batu leleran memiliki nama yang lain, ini batuan beku luar. Batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembukaannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Oleh karena itu, penurunan temperaturnya juga terjadi sangat cepat. Batuan leleran dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar, maupun bahan amorf, contoh liparit. Salah satu contoh batuan leleran adalah batu apung. Ketiga, batuan korok. Batuan korok disebut juga sebagai batuan gang. Sesuai namanya, jenis batuan yang satu ini terbentuk di korok atau gang. Karena lokasinya yang lekat dengan permukaan, proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Batuan korok dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Salah satu contoh batuan korok adalah granit fosfir.
Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras. Kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembaruan. Berdasarkan tempat terjadi pengendapan ada 3 jenis batuan sedimen, yakni pertama batuan sedimen kontinental adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di laut. Contohnya terjadi di tanah los dan tanah gurun pasir. Yang kedua batuan sedimen marin sesuai dengan namanya proses pengendapan batuan maaf Yang kedua, diulangi lagi batuan sedimen marin sesuai dengan namanya. Proses pengendapan batuan sedimen marin terjadi di laut seperti endapan radiolaria di laut dalam, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. Yang ketiga, batuan sedimen lacustre adalah batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya tuf danau dan tanah liat danau. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Rifki. Baik, ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu batuan sedimen klastik, yaitu batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu, batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk batuan endapan klastik. Salah satu batuan endapan klastik adalah batuan pasir dan batuan lempeng atau shell. Ini tipe jenis cekungan konvergen. Batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terjadi karena proses kimiawi, seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit tersebut dapat ditemukan di gua-gua kapur. Ini tipe jenis cekungan transform. Batuan sedimen organik merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut. Contohnya kerang dan terumbu karang. Ini tipe jenis cekungan hybrid. Batuan sedimen juga dapat dibagi berdasarkan perantara atau medium. Berdasarkan perantaranya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen airis. Proses pengangkutan batuan ini dilakukan oleh angin, contohnya antara lain tanah los, taf, dan pasir di gurun. Ini jenis tipe cekungan antar lempeng. Batuan sedimen glasial, pengangkutan batuan ini adalah dilakukan melalui media perantara es, contohnya antara lain morain. Batuan sedimen akuatis, batuan sedimen yang terdiri atas batu-batu yang sudah direkat antar satu sama lain. Batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, penambahan bahan lain. Batuan reservoir. Batuan reservoir adalah batuan yang menyimpan minyak bumi. Jenis batuan reservoir terbagi menjadi 2, yaitu batuan pasir yang terbuka dan batuan kapur yang berpori. Penyimpanan minyak di dalam batuan reservoir disebabkan oleh tekanan tinggi dari batuan induk berupa batuan sedimen. Tekanan tinggi membuat minyak bumi dan gas yang terbentuk dalam batuan induk serta air laut berpindah ke batuan pasir yang berpori atau ke retakan-retakan batuan kapur. Minyak bumi, gas, dan air laut ini kemudian akan tertahan di kedua jenis batuan reservoir ini. Penyebabnya adalah adanya struktur batuan yang tidak tertembus pada kedua jenis batuan ini.
Kondisi penyimpanan minyak bumi, gas, dan air laut hanya dapat terjadi pada batuan reservoir dengan bagian tertutup berada di bagian puncak, sedangkan bagian sisinya harus dikelilingi oleh batuan yang rapat. Penyebabnya adalah pergerakan minyak bumi, gas, dan air laut yang mengarah ke atas. Salah satu contoh batuan reservoir yaitu batu bara. Penentuan batu bara sebagai batuan reservoir ditentukan oleh faktor-faktor geologis yang meliputi stratigrafi, sedimentologi, geologi struktur, hidrologi, geokimia, dan petrologi. Alasannya adalah batu bara dapat menjadi batuan reservoir maupun batuan induk. Contoh kasus antar lempeng. Pada kasus pinggiran lempeng India-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Lempeng tersebut longsor jauh ke dalam bumi. Di bawah Indonesia, suhu yang sangat tinggi melelehkan pinggiran lempengan sehingga menghasilkan magma. Kemudian magma muncul melalui retakan di permukaan bumi dan membentuk gunung-gunung api. Busur gunung api di Indonesia terbentuk dengan cara seperti itu. Konvergen, kasus terjadi akibat gaya tektonik yang ditimbulkan saat terjadinya pergerakan lempeng. Seperti zona subduksi pada pertemuan dua lempeng tektonik, secara umum sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, dapat berupa gaya yang menekan, gaya yang menarik, maupun kombinasi keduanya. Sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Dikarenakan sesar patahan berupa area, maka biasanya sesar atau patahan disebut dengan zona sesar atau bidang sesar. Disinilah terbentuk palung. Transform, kasus mekanisme pembentukan pada cekungan danau Singkarak akibat pergeseran sesar mendatar serta mengetahui kontrol geologinya. Hybrid, zona reservoir batuan pasir formasi arang bagian tengah. Cekungan Natuna Barat, cekungan Natuna Barat, cekungan intrakontinental rift pada paparan Sunda, salah satu formasi yang berperan sebagai reservoir dan menjadi pusat penelitian pada cekungan ini adalah formasi arang bagian tengah. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.